Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Iri banget tuh berarti tetangganya Mas. Pagi kita sama mama nih, kita tanya nih, mama kan tinggal di Perumnas tuh, yang lebih kompleks lagi tuh Wah, orang-orangnya tuh. tetangganya paling Pasti. banyak tuh pasti tuh. Pasti unik-unik tetangganya. Masya Allah. Iya nanti kita akan lihat tetangga-tetangga versi Mama. Mama. Ada tiba-tiba belum ketok udah masuk ke rumah, ada tetangganya mama tuh. Tiba-tiba udah ngangkat karung beras ya kan. Masya Allah. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batik Mama. coklat kayak dodol Garut. Dodol Garut. Coklat-coklat. Coklat kesukaan Mama ya Mah? Iya sangat. Makanya mama demen pakai baju coklat. Enyak. Keren. Keren. Tuh, kalau berat enak. Dijilat. Kok pahit mah itu. Mama paling doyan sama coklat. Coklat. Makanya gigi mama pada rusak. Oh Masya Enak. Allah. Enak emang. Kan kata dokter mama udah nenek-nenek jangan makan coklat. Udah gue doyan. Mama kurangin, gue demen. Iya. Coklat itu kan bikin nambah energi ya mah. Ih nggak tahu gue doyan aja. Apa nambah energi apa enggak, yang penting gue demen begitu aja dah. Yang penting teman. Kalau mau nambah energi jangan makan coklat, makan baterai. Nambah energi. Alhamdulillah masih punya coklat. Alhamdulillah. Jadi mama kalau ketemu jamaah, mama hehehe gitu. Ada 2 batang, ada Kasih. 3. Alhamdulillah ada yang sama kotaknya gitu kan. Masya Tetangga-tetangga mama suka ngasih coklat gitu nggak mah? Ada juga, ada yang tidak. Beda-beda. Saya tidak berharap diberi orang, gue masih bisa kebeli. Iyalah. Nah, kalau yang masih ngasih, kalau yang minta ke teman mama, tetangga Misalnya? yang nyebelin gitu, belum dikasih udah ngambil Mama duluan. insya Allah bukan tabiat peminta-minta. Pantang gue minta. Minta hanya sama Allah. Masya Kayak Allah. maksudnya tetangga mama ada nggak yang kayak gitu modelnya? Misalnya? Masuk rumah, belum mau dikasih udah ngambil gitu. Oh Kan banyak, mama kan suka bagi-bagi tuh. banyak, nggak masalah. Karena begini, makanan yang di meja itu mama sudah niatkan buat sedekah, itu halal. Halal. Makan sampai habis juga halal. Nah, Banyak ya. tapi Itu Mah, namanya. kalau tetangga yang iri nih, gimana Mah? Iri sama siapa? Iri sama tetangganya, gimana tuh Mah? Tetangga iri. Iya. Kan yang iri. Ada tetangga iri, tetangga anan. Nah. Nah, iri sama anan, itu Iya. kiri sama kanan, kurang kak. Iya. Berarti nggak tahu tata bahasa lo mah. Silakan Mah. Kita bahas Iri Mas, dengan yang tetangga. iri, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iri dengan tetangga. Iri dengan tetangga. Iri. Perasaan tidak suka kalau orang lain mendapatkan kesenangan. Iri, hasad, dengki, ini satu sekolahan. Satu level. Satu. Cuman beda kelas barangkali. Fakultas lah ya, Mah, beda jurusan. Kalau iri itu boleh jadi iri dengan orang. Orang bisa maju. SMS ya, Mang. Belum kalau iri mah. Oh, belum sampai SMS. belum? Dengki, nah ini SMS. SMS. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Dengki dan hasad ini yang paling jahat. Melihat orang lain senang, pengen orang lain habis kesenangannya dan berpindah kepada saya, itu jahat. Allah. Kalau iri, ya Allah orang bisa kaya, saya pengen kaya, itu boleh memotivasi diri kita. Rasulullah mengatakan boleh iri dengan 2 orang. Yang pertama, orang yang kaya tapi banyak bersedekah. Yang kedua, orang banyak ilmunya
tapi selalu berbagi dengan orang. Ini Rasulullah mengatakan boleh kita iriin. Artinya kita berusaha menjadi orang kaya dan selalu bersedekah. Artinya kita berusaha menjadi orang yang punya ilmu, belajar, dan belajar. Niatnya untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau iri, dengki, hasad di hati kita tidak suka dengan orang lain, dilarang oleh Allah. Anda silahkan lihat di dalam An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki mendapat bagian dengan apa yang dia usahakan, perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Kata Allah jangan iri. Dia bisa begini karena dia bekerja. Dia bisa begini karena bekerja. Laki-laki belajar yang pintar laki-laki. Perempuan belajar yang pintar perempuan. Laki-laki yang bekerja dapat duit laki-laki. Perempuan yang bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki ibadah dapat pahala laki-laki. Perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Jangan iri kata Allah. Bekerja, berusaha. Masya Allah. Wa kuli ammalu. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minun. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Rasul mengatakan seseorang mendapatkan sesuatu dari hasil usaha dia. Kalau usahanya keras, dapatnya gede. Kalau usahanya sedang-sedang, dapatnya sedang-sedang. Kalau sekedarnya, itu yang dia peroleh. Kembali kepada bagaimana perjuangan kita. Jangan jauh-jauh deh. Mancing. Kalau kita mancing hanya dengan nasi, kalau orang Ciamis namanya remeh, dapatnya ikan mujair. Jair. Nila, bener nih, Mama kan punya empang. Iya, Mah. Terus, kalau mancingnya mie, diuak-uak sama roti. Sama roti Masya Allah. beda. Dapat ikan tawes, Oh, ikan emas. Tambah lagi pakai beda keju, umpan beda hasilnya. pakai tarasi. Ditarik berat, kusi, gurame, gede. Tergantung kita umpan buat mancing. Makanya jangan suka iri dengan orang. Kenapa dia seperti itu? Bekerjanya banyak, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak. Heran dia. Dia nggak pernah sholat, rezekinya banyak. Emang sholat bilang sama Allah? Iya nggak? Banyak yang begitu, ngapain pakai iri sama orang? Ternyata yang namanya iri bukan hanya orang yang tidak beriman. Iri pun menjangkiti orang yang beriman. Wah. Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana li insani adu mubin. Yusuf ayat 5. Nabi Yakub ayahnya Yusuf bilang, Yusuf jangan omong sama saudara kamu ya tentang mimpinya. Karena kalau ngomong sama mereka membuat mereka iri. Mereka akan berunding, berusaha bagaimana mengkhianati, merusak kamu. Setan itu musuh yang nyata buat manusia. Ini seorang nabi. Seorang rasul. Nabi Yakub punya istri 2. Dari istri yang pertama anaknya 10. Dari istri yang kedua anaknya 2. Yusuf dengan Benyamin. Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya ada bulan di tangan kanan. Matahari di tangan kiri. Kemudian juga ada 10 bintang, 11 bintang yang sujud kepadanya. Dia bercerita, ayah saya mimpi ini. Kata Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf seorang rasul. Masya Allah, orang baik-baik, orang yang beriman. Yusuf jangan ngomong sama saudara kamu ya. Apalagi yang 10 orang. Mereka pasti iri dengan mimpi yang kau alami tadi. Mereka akan berbuat jahat kepada kamu, berusaha menghancurkanmu. Kenapa? Inna syaitana lil insani adu mubin. Setan itu musuh yang sangat nyata buat manusia. Makanya pertebal iman kita. Insya Allah walaupun setan menggoda kita, kita masih bisa meminimalisir keirian kita. Men, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang suka iri pada hal-hal yang tidak bermanfaat ya, Maya. Betul. Ya baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Silakan Mah, dilanjutkan gimana? Iya lagi? Mah, Yang paling jahat orang yang hasad. 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 Ngelihat orang lain punya kenikmatan, kebahagiaan, kemajuan, dia sudahnya benci kepada orang yang bersangkutan, menginginkan orang yang dapat nikmat tadi hilang dari dirinya, menginginkan kenikmatan, kebahagiaan berpindah kepada dirinya. Jahat apa jahat? Jahat banget. Biasanya dalam tanda kutip, kalau mereka profesinya sama. Sama. Supir angkot yang diirin supir angkot. Supir angkot. angkot. Tukang bakso yang diirin tukang bakso. bakso. Tukang somai yang diirin tukang somai. Tukang somai. Termasuk maaf, guru ngaji yang diirin guru ngaji. Guru ngaji. Ada yang marah, padahal ngerti agama. Harusnya pakai rasio manusia. Masa iya sih guru ngaji begitu? Tapi setan kuat merasuk dalam dada mereka. Apapun mereka lakukan, apapun mereka usahakan demi kepuasan batin mereka karena ada hasad. Survei membuktikan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Semoga hati kita tidak seperti itu. Amin. Sekarang, bagaimana mengatasi rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, tidak suka dengan orang yang berbahagia? Yang pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Pupuk terus setiap saat dan kesempatan. Dengan ikut pengajian, dengan ikut kajian, dengan membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, insya Allah makin mantap iman kita kepada Allah. Yang kedua, bersyukur dengan nikmat Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah saya seperti ini. Tidak semuanya. Alhamdulillah ya Allah saya punya rumah. Orang lain sampai meninggal nggak punya rumah. Apalagi yang kita lakukan? Ketika kita melihat orang lain lebih senang. Kita jangan iri. Justru kita lihat. Rasul mengatakan soal dunia lihat ke bawah, soal ibadah lihat ke atas. Ya Allah, alhamdulillah punya rumah orang enggak. Alhamdulillah punya mobil orang enggak. Alhamdulillah usia segini masih sehat, orang di bawah saya sudah pada bengek. Alhamdulillah makan tiap hari nonton TV, orang lain makan nasi aking, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian soal ibadah lihatnya ke atas. Masya Allah orang bisa tiap malam tahajud 11 rakaat dengan witir. Kenapa saya tidak? Alhamdulillah ya Allah orang bisa baca Quran 1 hari 1 juz. Kenapa saya tidak bisa? Alhamdulillah ya Allah kenapa orang-orang bisa 1 hari 1 ayat hafal. Kenapa saya tidak? Lihat dalam ibadah, lihat ke atas. Cuman punten dalam tanda kutip setan masuk dalam benak kita. Heran ya. Kuliahnya bareng, rumahnya mewah, mobilnya mewah, bininya lihat pakainya perlente banget. Kok begini aja saya? Itu iri. Itu yang salah. Makanya lihat ke bawah dalam dunia, lihat ke atas dalam ibadah. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Perbaiki sikap kita, perilaku kita selama ini. Apalagi mensyukuri yang kecil. Karena begini, orang yang tidak bersyukur dengan rezeki yang sedikit, bagaimana akan bersyukur dengan rezeki yang banyak? Artinya dia belum bersyukur dengan hati. Orang yang bersyukur dengan hati, dia bersyukur kepada Allah walaupun mendapatkan rezekinya sedikit. Ya. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki seperti ini. Itulah orang yang bersyukur dengan hati. Kalau yang tidak bersyukur dengan hati, dia tidak akan melakukan itu. Orang yang bersyukur dalam hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun rezeki mereka sedikit. Masya Allah, tapi dianggap besar oleh dia karena Allah tetap memperhatikan dia. Tuh yang namanya orang yang bersyukur agar kita tidak iri dengan orang. Iya, iya. Lihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita, syukur akan tetap nampak walaupun kita kena musibah. Begitu seharusnya kita. Orang dilihat orang itu dilihat kualitasnya dari dia bagaimana merespon sebuah masalah ya Pak. Betul. Tapi yang namanya merespon dari pertama masalah timbul, responnya benar enggak? Iya. Punten bedu. Karena ada yang ditunda. Responnya negatif, besok udah dapat beri macam-macam, baru itu terlambat kan. Orang yang benar-benar sabar dinilai oleh Allah ketika dia mendapatkan musibah, tak sabar.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu tak musibah dia bersabar, beristirja, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, nilainya 100. Iya. Kalau besok udah ada baru-baru berita, baru sabar, mungkin tinggal 25. Benar, Pak. Mungkin tinggal 22 pahalanya. Makanya yuk biasakan. Kalau kita melihat orang lain bahagia, doakan mereka. Karena orang yang iri rugi dunia akhirat. Yang dia iriin sekarang dagangnya maju. Yang belanja banyak. Masya Allah. Sebel banget. Tidak sedikit. Gara-gara tetangganya jalannya maju. Dagangnya maju. Dia datang ke dukun. Wih. Kenapa mama ngomong? Sering nangani tuh jamaah mama. Ada itu, Mama. Ada aja. Pagi-pagi. Mama. Dilihat tuh. Di halaman warung saya mah kembang ngampar. Aduh. Sama airnya wangi. Udah, lu baca istighfar. Baca Fatihah, Qul hu falaq binas, baca ayat kursi udah. Kata mama, berdoa semoga kita diberikan keberkahan. Ini tidak sedikit gara-gara iri dukun bertindak. Iya. Kenapa? Ini survei membuktikan. Karena mama sering menangani mereka. Iya, Ada yang Kadang-kadang begini, di komplek. Ini jualan pertama pindah. Jualan nih. 3 bulan tetangganya jualan. Oh. Mama sebel banget sama dia. Ngikut-ngikut aja jualan. Ngapain iri? Rezeki masing-masing dibagi oleh Allah. Sok dilihat. Di Tanah Abang berapa ribu kios. Laku semua nggak? Aku. Di Cipinang berapa ribu kios beras. Laku semua. Laku semua. Di Senen, di Mangga 2, di mana-mana. Laku semua. Termasuk tukang baju di bawah pohon cau. Di bawah pohon pisang. awi. Iya. Laku semua. Laku, Mah. Nggak usah khawatir. Iya. Rezeki mah diatur. Saya nggak usah jauh. Yang jual asinan masuk gang aja laku, Mah. Mama jualan semenjak tahun 70. Iya. Dari mulai kaos kaki semua sampai mebel, sampai elektronik semua mama jualan. Masya Allah. Alhamdulillah laku. Dari pertama dagang sendiri sampai dagang 100 orang lebih. Tukang dagang mama tersebar di Jabodetabek. Aneh tapi nyata. Kalau Anda butuh rezeki. Di Perumnas, rumah yang sebelah kanan mama. Kenapa beli spraynya bukan ke mama? Yang saat itu 45.000. Dia belinya ke Cengkal mama yang rumahnya di Kutilang Raya. 95.000 harganya. Lebih mahal lagi tuh, malahan. Tapi rezekinya begitu. Iya. Contoh, mama ke pasar. Sekian puluh tahun yang lalu. Pasar. Di Cumi. Pasar Kemiri. Sabar Hamang. 28.000. Ih, kemarin 25. Aduh. Namanya emak-emak kan balanya tuh. Iya. Bari maju, bari balanya. Bagi berat bawaan Ah, iya. kita. Sabar Hamang. 32.000. Ih, makin mahal. Makin mahal. Akhirnya karena parkirnya di dekat mall sono. Berapa harganya? 38.000, 42.000 gue beli. Dibeli. Emang rezekinya rezeki dia. Coba kalau gue beli dari tadi 28, dapat 2 kilo. Iya. Lebih murah. Tapi Allah berikan rezeki sama orang yang di sana. Itulah. Makanya jangan iri dengan rezeki orang udah diatur oleh Allah. Udah diatur, Gitu. Masya Allah. Jadi ada yang bilang juga katanya mah akhlak yang baik adalah bukan cuma dia tidak pernah menyakiti hati orang lain, tapi ketika disakitin hatinya dia harus bersabar itu ya, Pak. Makanya jangan berharap sebuah orang menyukai kita. Ada orang yang suka, sangat suka mencintai kita, bela-belain kita walaupun kita salah. Ada tuh. Ada. Ada orang yang tidak suka, benci sama kita, sebel sama kita, bahkan ingin menghancurkan kita, bahkan ingin membunuh karakter kita, benar-benar ingin membunuh diri kita. Survei membuktikan ini kenyataan. Siap mental, ada Allah yang atur hidup kita. Selama kita berjalan di koridornya Allah, Allah pasti ridho dengan kita. Jangan takut sama manusia. Iya. Ya. Nah, berarti kalau kita menghadapi tetangga-tetangga yang iri, bahkan tanpa alasan, kemudian menyebarkan informasi-informasi yang kabur tentang kita. Nah, bagaimana kita merespon tetangga yang seperti itu tuh, Mang? Kalau seandainya tetangga yang begitu, Mama yakin dia bukan hanya iri dengan kita, dengan orang lain yang dia anggap tidak sesuai dengan keinginan dia, pasti tidak suka. Dan dia ngomong bukan hanya seorang, pasti semua orang diracunin tuh. Diracunin ya Allah. Biar ngebenci sama kita. Iya, benar. Kita hanya minta sama Allah. Akhirnya yang namanya emas, yang namanya berlian, walaupun dilelepin di lumpur, ketemu tetap mengkrelep. Tetap. Yang namanya bau, walaupun ditutupi serapat mungkin tetap tercium. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Orang ngomong apa emang gue pikirin.
Udah gue lakukan sesuai apa yang Allah kehendaki. Kita tahu ilmunya. Tapi kalau ada yang kritik kita terima. Perbaiki kesalahan kita. Tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ada yang kritik saya. Begitu. Seperti Betul. itu. Baik. Baiklah, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, ibu-ibu yang ada di studio, jamaah yang mau nanya mengenai tema kita, iri dengan tetangga, boleh nanya sama Mama. Akan dijawab setelah ini. Yang ada di rumah juga nantikan jawaban Mama atas pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 sesaat lagi. Setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silahkan. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede. Berdiri. Berdiri. Silakan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah nyala, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Suryani dari Talaga Cikupa, Majelis Al-Hidayah dari Talaga Cikupa. Mangga Senani. Saya mau nanya Mah, Ya. bagaimana caranya menghadapi keluarga yang syirik kepada kita, sedangkan sampai sekarang tidak pernah menanya? Kalau dia tidak pernah nanya sama Senani, kita yang ngalah. Ayyafuwa amman dolamaka. Wa tu'timan haramaka. Wa tasilaman kotoaka. Maafkan orang yang jahat, yang zalim kepada kita. Berikan sesuatu orang yang koret, yang pelit sama kita. Hubungkan silaturahim bagi orang yang memutuskan dengan kita. Kalau dia melengos, kita nggak nanya. Artinya sama gilanya, otak kita nggak jalan. Rasul mengatakan, ayyafuwa amman dolamaka. Maafkan orang yang zalim kepada kamu. Lagi ngapain? Dari mana? Mau kemana? Ngepel ya? Lagi nyiram pohon ya? Datanglah kita ke rumah dia, bawa makanan yang dia suka. Itulah umat Muhammad yang sesungguhnya. Senani. Ya. Terima kasih Mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada langsung ke Instagram ya Mah. Ya, Banyak sekali yang Sarah. nanya nih. Jati Belanda Padang. Oke, jadi Belanda Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, gimana caranya menyikapi tetangga yang setiap hari selalu buang sampah ke halaman saya? Sudah pernah nih saya bilang ke dia secara baik-baik, tapi malah saya yang dimarah-marahin, dihina mah. Terus terjadilah pertengkaran. Besoknya nih karena saya udah malas ribut dengan dia, saya ambil sampahnya, terus saya masukkan ke tempat sampah. Dianya malah cepat-cepat ambil sapu lidi dan menyapukan sampahnya lagi ke halaman saya mah. Tolong mah, beri solusinya. Orang ini kerasukan setan, menyebalkan, menguji iman kita. Saya yakin di semua komplek rumah ada RT, ada RW. Bilang, Ya. Bu RT, Ya. tuh lihat, itu sampah punya dia. Wah, ya Allah banyak banget gitu ya mah. pasti Tolong responnya. diselesaikan bagaimana tiap hari. Apa yang ditanyakan kita pernah mengalami, namanya di Perumnas. Iya mah. Nyapuin got, serodot ke halaman orang. Ya Allah. Dia beli udang. Nah, Kulitnya habis ya. dibuang ke tempat sampah kita. astagfirullah. Punya sayur udah basi dibuang ke kita. Aduh. Memang nguji keimanan kita, nguji kesabaran kita. Kalau lama-lama bukan sabar kita habis. Ada RT, tarik Pak RT ngomong sama dia. Ya. Pak RT nggak mempan, ada RW, ada lurah, ada LPM. Ngapain tidak? Masa nggak punya muka tuh orang? Emang banyak yang nyebelin. Iya. Orang begitu. Ya. Giliran dia parkir di halaman kita. Sebel. Dia lanjutin nih mah nanya nih mah. Kata dia gini, sekarang saya nggak bertegur sapa sama tetangganya itu mah. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya pernah dengar nih mah. Katanya kan kalau bertengkar lebih dari 3 hari itu nggak baik. Yang saya bingungin nih mah. Gimana saya harus bertegur sapa sama orang yang sementara dia melihat saya kayak melihat dengan kebencian. Biarkan. Dia benci sama kita, saya tidak benci. Allah kirim dia buat menguji iman saya. Dia setan, dia ujian buat saya wajib lulus. Saran saya, bukan kita ikut diam sama gilanya, tapi kita tegur. Bu, udah buang sampahnya. Gitu. Oh gituin. Bener. Lama-lama malu, dia kan punya kemaluan. Buang Dia sampah, punya rasa iya, malu. rasa Iya, malu. rasa Kalau malu. buang Bener. sampah, ketemu deh sama. Iya. Iya. Terus gimana? Buang sampah bu, gitu. Oh bodo amat.
banget gua mah. Kamu kenapa? Mama mah emang belak-belakan. Gua suka gua ngomong, nggak suka gua ngomong. Akhirnya mereka pada Allah sendiri emang gue pikirin. Ih, gue ditegur loh, gue Mas ditegur. Bedu mendalami sekali ekspresinya. Betul. Soalnya pasti kebayang tuh tetangga bukan Karena Iya, banyak pasti. tetangga yang nyebelin. Contoh, Heeh. di komplek kan gang ini milik bersama. Milik bersama. Bareng-bareng, Ma. Ada yang naruh jemuran, Ya Allah. naruh batu gede, kursi butut, Pot, Aduh. ada pot kembang, ada ember disemenin, Sofa, gede banget kan sofa kita. udah rusak Iya. gitu. Pak. Mobil butut, dipanasin doang nggak pernah pindah-pindah. Itu kan ngegedegin kita. Makanya tetangga punya hak dalam Islam. Begitu. Baik. Kalau Mobil gitu. butuh dipanasin, akhirnya tetangga yang panas ya, Ma. Iya. Tahu aja lu. Hebat anak gue. Kalau gitu Mama, ini menarik sekali ya Mama ya. Karena ini semakin dekat nih, tema ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita Relate lanjutin ya. lagi ya. Kalau gitu jamaah, kita akan kembali melihat jawaban-jawaban Mama mengenai pertanyaan-pertanyaan jamaah mengenai tema kita yaitu iri dengan tetangga. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, setelah Ibu Siti yang tadi beli TV sama kulkas, siapa lagi yang mau? Lanjut Bu, pertanyaan berikutnya. Silakan mau bertanya siapa ke Mama Dede. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis dari Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Majelis Taklim Al-Hidayah. Mangga celilis ayah Pertanyaannya. naon. Kalau mah, Iya. Saya Hadu. gimana mah? Mangga. Kalau punya saudara, kita undang nggak dateng, dianterin nasi nggak diambil, sayur apa ikan nggak diambil, sedih mah itu gimana cara menghadapinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diundang nggak datang ke rumah kita. Diundang nggak datang ke rumah. Nggak Iya. datang. Dianterin nasi. Dianterin nasi nggak diambil. Nggak diambil. Maaf. Kalau kita tahu kelakuan saudara kita begitu, kita yang nganterin yang ngerti. Kalau saya loh, Iya mah. kita datang ke rumah dia bawa rantang, kan tahu kelihatan rak piring di mana. Ada piring, ini semur baheken, ini rendang baheken, ini sayur baheken, nasi baheken, sambal baheken. Kita bawa pulang rantangnya, baru kita ngasih. Maaf, kita kalau hanya menyalahkan orang tidak akan memperbaiki keadaan. Saudara kita kelakuannya nggak sama, sekali lagi. Sekandung nggak bakal sama kelakuannya. Saya punya 6 saudara, beda kelakuan. Tapi kita mengerti bagaimana kelakuan dia, kita beradaptasi dengan dia. Sekali lagi, kalau besok Anda bawain makanan, maka Anda yang nukerin. Kan tahu rak piring kelihatan. Udah ya, saya pulang. Lu bawa deh rantang kita. Makanannya buat dia. Begitu pola berpikir mah. Jangan hanya menyalahkan orang. Dia begitu banget sama saudara. Diundang kagak datang. Siapa tuh dia nggak sempat. Siapa tahu nggak enak badan. Kita tidak tahu alasannya. Makanya kita memberikan sesuatu kepada orang yang pelit dengan kita. Itulah kehendak yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya buat kita. Iya. Maaf, sekali lagi, kalau Iya. berfirman Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kenapa binatang merangkang? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, nafsu. Kemaluan tempat nafsu, tinggian otak, pakai otak, biarin. Emang kelakuan saudara gue begitu, kita yang ngalah. Jangan berharap dia yang berubah sikap, tapi kita berubah sikap sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah bukan? Ya. Jangan Kita cuma- yang ngalah, ngalah demi menang. Kalau kita hanya menyalahkan orang lain, kapan berubah sikap kita? Oke Bu? Oke Bu. Jadi jangan cuma pakai ikan doang, Bu, pakai otak juga, Bu, pakai. Emang otak? Yang namanya otak. Sekali Sama kikil, makan, Mas. otak 2, Otak 2, kikil. kikil. Terus limpa. Riva. Paling enak. Aduh fokusnya Oke, Bu. udah ke rumah makan Pakai Padang nih. siapa? Celilis. Lilis. Lilis. Oke. Ya. Ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Lilis. Iya, jangan Bayang berhenti. cara nganterin Celilis gimana ya?
Assalamualaikum. Iya, jadi kayak ke orang lain. Kalau saudara kita, saya mah tidak begitu, Bu. Tidak. Jadi robah gaya kita. Jadi Oke, serius? Takut sama kami. Siapa? Makanya dibawa lagi, mau belum dibukain pintu. Terus nganternya malam-malam pakai baju putih-putih. Lu marah. Assalamualaikum. Kan gaya orang beda-beda. Dia lemah Mas lembut, Bedupa. nggak kayak mama. Assalamualaikum. Iya beda. Langsung keluar aku Buka dari rumah. pintu. Iya, keluar. Dibuka, alhamdulillah dibuka rumah saudara gue. Iya, alhamdulillah. Kita bawa rantang. Langsung pindah-pindahin. Kita buru-buru pulang. Pulang ya, tuh makanan di meja. Udah, kelar. Udah. Gampang. Oke, LILS. Baik. Mah, ini perkara makanan sepertinya membuat kita jadi harus menyudahi tausiah Mama Oh, udah sampai di kenyang. sini. Udah kenyang. Iya. Oh, udah Masya kenyang. Allah. Alhamdulillah ya, Ma. Terima kasih banyak ya, Ma, tausiahnya hari Sami. ini ya, Ma. Iya. Nah, Joma, hari ini kita udah dengerin nih nasihat Mama mengenai tema kita iri dengan tetangga. Ini banyak banget pasti kejadian fenomena yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan rumah kita. Tapi tadi Mama sampaikan kalau irinya untuk memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik itu nggak apa-apa. Tapi yang berbahaya kalau sudah mencapai dengki dan juga hasad. Nauzubillah min zalik. Makanya tadi Mama selalu ulang-ulang. Kalau urusan ibadah lihatnya ke atas, kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Perbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Yuk. Pemirsa TV Bang, ibu-ibu yang hadir di studio angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami sebagai hambamu ya Allah. Iri, dengki, hasad dengan orang lain, apalagi dengan tetangga. Rasulullah mengatakan tetangga saudaramu yang paling dekat. Namun ternyata dengan godaan setan yang terkutuk. Betapa banyak di antara kami yang merasa iri. Iri dengan keluarga, iri dengan tetangga, iri dengan orang lain ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Iri yang datang di godaan setan ini dengan rezeki karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Allah. Hindarkan perasaan iri. Perasaan dengki, hasad kepada orang lain termasuk dengan tetangga kami. Namun kami bermohon dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Tanamkan keimanan, ketakwaan di dalam dada kami. Tanamkan dalam dada kami rasa syukur dengan nikmat karunia yang Engkau berikan kepada kami. Karena tidak semua Engkau berikan seperti apa Engkau berikan kepada kami. Kami bermohon bimbingan darimu, tuntunan darimu, hidayah darimu ke jalan yang lebih baik dan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan daya dan kekuatanmu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Mawi, terima kasih. Sama-sama. Dan ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Talaga Cikupa Tangerang, terima kasih sudah hadir ke studio Mama Dede. Dan sekali lagi jamaah yang ada di rumah, apabila Anda ingin hadir langsung ke studio Mama Dede, silakan Anda hubungi akun Instagram kami yang ada di bawah ini di @rumahmamadede_tv1. Ingat ini gratis dan tidak dipungut biaya spesial pun. Baik, sekali lagi terima kasih jamaah. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Dede.